asatidzah, juga yang kita banggakan, yang kita hormati, dari bapak-bapak Forkominda, khususnya Ibu Bupati beserta Bapak, dan yang saya banggakan, saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan. Juga yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, serta anggotanya, bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takdim hormat kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati keluarga besar dari Mbah Kiai Nahrawi Al-Banyumasi, dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka haulnya Kiai Ahmad Nahrawi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini untuk saya suatu kehormatan yang luar biasa karena bisa menghadiri haulnya atau peringatan hari wafatnya Mbah Kiai Ahmad Nahrawi, yang beliau wafat pada tahun 1342 Hijriah, yang dilahirkan pada tahun 1259 Hijriah atau 60 Hijriah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, kita ini mempunyai kebanggaan yang luar biasa. Apa diantaranya? Bila mana kita melihat sejarah, tarikh atau riwayat hidup ulama-ulama Indonesia itu ternyata tidak masyhur pada zaman-zaman sekarang saja. Ternyata dari abad 19 bangsa Indonesia sudah mampu mewarnai keintelektualannya, ilmuannya, dan beliau seorang tokoh guru tarekat yang tinggal atau duduk di Masjidil Haram abad 9 Hijriah. Siapa di antara beliau? Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi, disusul oleh tokoh-tokoh yang lain, mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandi Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Ubaidah Gedangan Surabaya, Syekh Abdurrahman Surabaya, Syekh Abdul Somad dari Mataram, dan Syekh Zainal Abidin dari Puduh, dan Syekh Bagir dari Jogja, dan Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas Sukaraja, Syekh Ahmad Abdul Hadi Giri Kusumo, dan beberapa tokoh-tokoh ulama para pendahulu telah mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa pada waktu itu, yang tinggal di Masjidil Haram, menunjukkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang maju,
bukan bangsa yang mundur. Di antaranya Syekh Ahmad Nahrawi itu sendiri, kitab-kitab yang mau dicetak oleh para muallif apabila tidak ada tanda tangan oleh Syekh Ahmad Nahrawi tidak bisa dicetak, karena penashih yang kuat adalah Syekh Ahmad An-Nahrawi. Ya maaf kalau kita tanya panjenengan, kita ini wong Jawa, bangga tidak mempunyai ulama-ulama dari dulu sudah mewarnai di Masjidil Haram. Sekali lagi bangga tidak? Justru kebanggaan itu semakin hilang karena tidak merasa memiliki. Mengapa hal yang demikian? Karena banyak manakib sejarah khususnya bangsa ini sudah mulai hilang. Kalau kita kasar ngomong, sudah banyak yang disunati, mungkin terlalu kasar, sehingga regenerasi kita tidak tahu bagaimana Indonesia ini, keluasan Indonesia ini sampai dari mana, dari Sabang sampai Merauke. Kita tahunya hanya Sabang sampai Merauke. Itu yang kita ketahui. Dan ketika kita kita sering bersama-sama mengalunkan dengan kebanggaan dan kebesaran, diantaranya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sejauh mana pengertian lagu Indonesia Raya dalam kita memahami? Apakah kita hanya mentaati karena peraturan, lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Di mana letak rahasianya lagu Indonesia Raya? Adalah di dalam ikrar. Karena di awal bait yang ada di dalam lagu Indonesia Raya adalah pengakuan. Kalau pengakuan adalah syukur. Nah, tandanya syukur itu apa? Terima kasih kita itu apa? Di antaranya kita mengalunkan lagu Indonesia tanah airku, tanah Tadi ada lagu itu enggak? Tadi diadakan enggak tadi? Pembacaan teks Pancasila dibaca enggak? Ayo kita mulai. Kita bersama berdiri. Siapa yang bisa mimpin ini untuk melakukan? Yuk, ya, ucap. Jangan ada lainnya. Seizin beliau, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanda tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Ternyata masih semangat juga, luar biasa. Nggak ngiro saya itu. Wah, begitu hebatnya. Nah, tadi kita baru bersama-sama mengalunkan lagu Indonesia Raya. Ikrar pengakuan Indonesia tanah airku sejauh mana? Apakah dalam lagu? Apakah dalam peraturan karena seremonial? Ataukah Indonesia tanah airku sepanjang masa Indonesia? Jawab. Sepanjang masa Indonesia. Itulah. Kita sudah ditanamkan oleh para sesepuh pendahulu. Nah, kalau kita sudah bisa bawa keindonesianan ini kemana saja, bukan sekadar lagu atau menyanyikan, tapi tunjukkan jati diri. Saya atau kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra-putri Indonesia. Karena kita tidak terlepas, setiap waktu kita akan mengalunkan Indonesia tanah airku. Bukan basa-basi lagi. Kalau ini sudah tertanam, merasa handarbeni, merasa memiliki, itu hebatnya. Maaf kalau kita dengan filosofi kita mengatakan tadi, apa diantaranya, sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Setuju? Setuju? Berarti kita sepakat NKRI harga. Nuh, gitu kan mestinya. Ngoten dulu, nah, inilah. Nah, untuk mengibarkan sangsaka merah putih, dikira tidak tokoh-tokoh agama turut campur. Beliau ikut andil besar, mendorong keyakinan yang luar biasa. Karena apa? Ada satu ayat, Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk lita'arofu, untuk saling mengenal. Dari mana untuk saling mengenal? Untuk saling menghargai dan menghormati. Bukan fisik atau bukan Oh, bebelut hidungnya mancung, itu turunan Arab mestinya. Oh, ini sipit turunan Cina, bukan itu. Tapi saling mengenal hak-hak setiap bangsa, kita akan menghormati. Tidak mungkin kalau orang yang mengerti lita'arafu, tidak akan terjadi intervensi di antara sesama kita.
Kita semuanya akan menjadi juru damai, juru perekat umat. Mestinya begitu, akan memberikan percontohan tauladan yang baik. Bukan menjadi bangsa yang mudah sumut, pecah lagi. Terus kita mengembang perpecahan. Bangsa lain sudah membuat nuklir, sudah membuat senjata yang modern, persenjataan yang modern, pesawat yang luar biasa, kapal laut yang luar biasa, kapal selam yang tangguh, dan lain sebagainya. Kita masih ribut saja. Malu rasanya. Mulai melentur nasionalisme, mencintai kepada bangsa dan republik ini. Lupa siapa pendiri bangsa ini. Dari tokoh-tokoh siapa? Tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini. Perlu diingat, Indonesia merdeka bukan hadiah, tapi Indonesia merdeka berdarah. Untuk menegakkan merah putih kembali tidak semudah. Dan hebatnya Indonesia, fanatiknya luar biasa. Ada satu negara, saya tidak mau nyebut nanti tersinggung, dijajah oleh Inggris hanya berapa 100 tahun mungkin lebih, tapi bahasanya sendiri hampir lupa bahasa Inggris. Yang ada you. Tapi Indonesia 350 tahun ingin tahu yang bisa bahasa Belanda lancar, setengah mati carinya. Berarti nasionalismenya itu sudah sangat tinggi sekali bangsa kita. Sudah dibimbing oleh kesepuhan-kesepuhan kita para pendahulu. Hebatnya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Itu diantaranya. Maka kita sampai, maaf sering saya singgung, kita itu kaya. Indonesia itu kayak anak perawan yang cantik, yang seksi, banyak yang lamar. Kalau Joko ganteng, lir kadiho Arjuno, luar biasa, yang lamar banyak. Tapi anehnya, begitu negara agraris yang luar biasa, jambune jambu Bangkok, ayame ayam, lele lele, sampai tekan katesnya California. Lah pori lo awake dhewe ku melarat apa piye? Ganti itu mestinya. Jambu Indo, kates Indo, lele Indo, tunjukkan kita itu kaya gitu loh. Kok seneng nek diarani wong melarat? Kalau kita mempunyai fanatik yang luar biasa, hasil karya Bumi Pertiwi, tidak lama ekonomi Indonesia akan luar biasa. Tapi mengapa kita melorot dalam ekonomi? Karena kita tidak kurang merasa memiliki apa yang tumbuh di Bumi Pertiwi ini. Tuh. Makanya di sini hebatnya Indonesia, tanah sak wowoane sak wite kabeh wee tanah air, tanah airku. Kita dibelajari gitu ikror kok. Ngenteni apa neh? Coba tumbuhkan itu kembali. Nah, ulama-ulama kita, para tokoh kita berjuang luar biasa. Kalau dulu untuk menanamkan cinta tanah air, jangan lihat negatifnya, positifnya dilihat. Apa diantaranya? Ono sedekah bumi, ada sedekah laut. Aneh. Ya sedekah laut ya pakai kerbau dan sebagainya. Kita tidak lihat itu. Ini kemana intinya? Nek wayang
Kalau sedekah bumi ono wayange. Bagaimana menanamkan cinta kepada tanah ini, tanah Republik ini, ditanamkan para oleh pendahulu dengan judul nama sedekah. Nek kita ini orang tua-tua kita dulu di pidato langsung orang itu harus cinta tanah air. Londone seneng malah ngantemi kita. Ditutupi dengan nama sedekah bumi. Yang laut sama, sedekah laut. Intinya adalah cinta tanah. Mboten iku tok. Ada lagi. Zaman penjajahan kalau pasang bendera merah putih kira-kirane karo London niku dicekal niku dia. Ndak balik niku. Ndak kembali. Tapi bangsa kita ininya jenius. Luar biasa. Apa diantaranya? Kalau mau bikin rumah sebelum pasang reng, pasang usuk, kasih dulu tebu, janur, pari, lopo, pisang, dan lainnya. Itu. Lalu baru mau masang merah putihnya nganggo donga sik. Ada yang pakai engkung, mau pakai berjanjen, ada yang pakai manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sejarah terus meniti sejarah. Gawe omahe ana sejarahe para wali. Ndak tanggung-tanggung. Itu hebat. Sekiranya langsung bendera merah putih dipasang, apa London ora gembar-gembor itu penjajah pada waktu itu. Tapi kita punya pakai itu tadi nembe tiku betake merah putih. Lah filosofine ten pundi? Niku kira-kirane nek musim udan sih mending, lah nek musim panas niku janurnya itu berubah warna apa tidak? Kering. Berubah enggak? Berubah, cantik kuning, berubah coklat. Padinya semakin coklat, mateng. Pisangnya juga sama, kelapanya juga sama. Merah putihnya sama tidak? Ayo. Merah putihnya berubah tidak? Itulah pendirian bangsa Indonesia harusnya begitu itu. Lain boleh layu, ini boleh layu. Merah putih tidak boleh layu. Itu hebatnya kesepuhan kita. Alus cara lagu Beethoven, Mozart, Mantovani, apa sing saiki Yani apa pripun. Klasik yang top-top itu loh. Itu hebatnya para pendiri-pendiri bangsa ini. Bagaimana cara menanamkan nasionalisme, merasa handarbeni kepada Republik ini dulu. Lah kita pernah handil apa? Hah? Kita pernah handil apa? Cara makanan itu tinggal ngemplok air ribut aja. Engko siji noblos A, siji noblos B. Ku telung wulan ora lireh niku padu ae. Terkadang silaturahmi tidak mau. Nanti beda pendapat ya sama gitu. Lah kapan Indonesia akan maju kalau caranya gitu? Kapan? Lah dari itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu hebatnya. Karena mengapa para beliau-beliau sampai sejauh itu? Sampai merah putih ning dalam-dalam mawon. Sing badhe dipun damel. Dibuat rumahnya. Karena merah putih itu ada 3 hal. Walaupun tidak tertulis. Tulis iku wong nom ngene iso. Apa kandungan merah putih yang pertama? Kehormatan bangsa. Kedua, harga diri bangsa. Ketiga, jati diri bangsa. Semua ada di dalam merah putih. Tinggal panjenengan kita sami. Dada kita yang merah putih yang disinari oleh imannya masing-masing atau tidak. Itu tantangan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Perjuangan kesepuan-kesepuan itu. Bagaimana cara menanamkan sampai ulama-ulama kita pendahulu sudah ada di Masjidil Haram. Mengajar untuk menunjukkan apa? Ini loh Indonesia. Ojo dikira wong Indonesia ku bodoh. Dagepe wong Indonesia ku ora ilmuwan, ora ilmiah. Sudah dijawab oleh para pendahulu. Bangga betul. Harus kita bangga. Diteruskan oleh tokoh-tokoh. Coba. Maka kita peringati. Ini nembilu perdana Kholipun Mbah sinten Kiai Ahmad Nahrawi. Kita minta opo tahun iki tok oleh Syekh Ahmad Nahrawi. Harus tiap tahun. Dan ada lagi yang perlu diingat. Kesempatan kula ngomong. Purbalingga itu punya sejarah luar biasa. Walaupun tidak masuk desa tersebut di dalam kota. Ada namanya Rembang. Ada desa namanya apa? Apa kecamatan itu? Rembang. Di situ tempat kelahiran jenderal besar kita. Siapa beliau? Jenderal Sudirman. Wah, itu tingkat nasional. Insya Allah kita tadi sudah rembukan sama Ibu Bupati, Pak Dandim, dan dari Pak Waka tadi Pak Kapolres untuk mengholi selanjutnya, karena setiap tahun sudah biasa kita adakan dulu karena kena penyakit kopat kapit ini, apa ini namanya. Nah ini kita berhenti berapa 2 tahun, hampir saja kita lupa sejarah. Ini kena ono kopat kapit itu 5 tahun belai kaya nih. Awake dhewe kelalen karo sejarah. Boro-boro mung 2 tahun tok. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu masyaallah muslimin, insya Allah nanti kita tidak akan melupakan sejarah Kholipun Bapak Jenderal Sudirman. Lho iku kholiku kira-kira ana pelanggarane apa ora, Bib? Lho kira-kira ini ulama bodoh apa ulama dahulu itu goblok apa piye? Di sing dilakoni itu punya dasar. Apa di antara itu? Kanjeng Nabi itu setiap tahun ngejak sahabati keluargane ziarah datang Sayyidu Syuhada dan Jabal Uhud. Dan kita Bulughul Maram itu ada itu keterangannya. Tiap tahun. Nek boten diwakil ke Sayyidatina Fatimah untuk ziarah ke pamannya Sayyidu Syuhada. Dari situ asal usul wentenipun haulan. Latan Indonesia luar biasa. Ada peringatan 17 Agustus. Ada peringatan 10 November. Supaya kita tidak melupakan sejarah. Isinya 10 November beragam tokoh-tokoh Indonesia yang telah meninggalkan jasa-jasa yang tidak bisa dinilai dengan ini. Luar biasa ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Pertanyaannya cuma satu kok. Apakah kita menjadi bangsa atau umat yang akan mengecewakan para beliau? Jawab. Kedua, apakah kita akan menjadi bangsa yang memalukan para beliau di hadapan Allah? Berjuang luar biasa yang ditinggalkan pecah belah isinya, riwat ruwet mawon, tidak ada habis-habisnya. Jangan kita malukan beliau di hadapan Allah, jangan kita kecewakan beliau di hadapan Allah. Maka dengan adanya hal kita akan bisa meniru apa yang ditinggalkan tauladan-tauladan oleh para beliau. Semoga kita menjadi penerus yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Itu. Terakhir, memang saya kurang berarti kurang sehat segede, ya maklum mawon. Terus kita hanya satu hadis
Kanjeng Nabi niku dawuh, kadar bobot iman wong suwiji, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau imannya, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa, setiap agama, umatnya kecintaannya kepada tokoh agama luar biasa, tidak mudah untuk dibenturkan sesama. Karena pedoman agama itu tidak pernah mengajarkan pecah belah, apalagi macam-macam. Tidak ada. Khususnya kita umat Islam. Tapi hadis ini ada oknum mungkin bisa saja dibalik maknane. Nek ngono kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada nabinya. Jadi ini arep ngancur ke umat beragama, mudah jauhkan umat ini dari para utusannya, nabinya, dan macam-macam caranya. Kendori sik, gembosi sik, bikin hoax dan lain sebagainya. Dan begitu pula kadar bobot cinta bangsa tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Kalau melentur cintanya kepada tanah airnya, melenturlah kecintaannya kepada bangsanya. Niki dadi nek arep ngrusak negara ugama, adoh kesik rakyat iki bikin hoax supaya pertahanan semesta ini lemah, bikin hoax, tidak percaya dengan pemerintahnya dan segala macam, tidak percaya dengan TNI-nya, kurang percaya kepada Polri-nya atau TNI-nya, bikin terus hoax ini supaya apa? Nanti kalau rakyat sudah kemakan, Indonesia tinggal dibagi piro, tinggal dibagi berapa. Wahai bangsaku yang kubanggakan,